emis. Emis 40 kita belum pernah bahas secara langsung dengan operator atau dengan admin kabupaten. Perbedaan emis 40 dengan emis lama. Untuk emis 40 ini dengan emis lama bedanya di yang menangani sebenarnya. Kalau dari emis yang lama itu alurnya jelas. Kita ada salah kesulitan dengan bisa konsultasi ke admin kabupaten nanti bisa diteruskan ke admin kanwil. Nanti admin kanwil kalau tidak ada menurutnya langsung diteruskan ke admin pusat. Itu alurnya seperti itu. Cuma untuk emis yang 40 kita bicara dengan toko. Jadi ketika ada kesulitan, panjenengan disuruh untuk menghubungi madrasah reform atau live agen. Live agen itu sudah siapa? Kita juga dari admin kabupaten juga belum pernah kenalan orangnya seperti apa. Yang jelas ada ceweknya, ada cowoknya juga. Namanya siapa? April. Kalau di grup itu biasanya disebut April. Kita juga belum pernah tahu orangnya seperti apa. Ya, kalau mau kenalan silakan hubungi live agen ya. Nanti biasanya akan muter-muter dulu. Biasanya tanya, misalnya gambaran kecil kita pernah tanya kaitannya dengan siswa yang mau aktif. Pak, ini caranya untuk mengaktifkan gimana? Jawaban mereka simpel. Silakan hubungi admin kabupaten. Nomor edit siswa sudah tersedia di akun kabupaten. Itu kan tidak nyambung. Kita tanyanya bukan jawabannya edit siswa. Padahal edit siswa tidak ada yang namanya aktif mengaktifkan aktifan. Padahal di akun kabupaten juga belum tersedia. Itu sebagai contoh saja permasalahan kaitannya dengan ketika terjadi masalah. Kita juga kesulitan untuk langsung bertanya dengan adminnya. Pasti kalaupun tanya ke agen, jawabannya ada yang pas, ada juga yang tidak pas. Kita sendiri kesulitan. Tapi tidak apa-apa, nanti kita juga usaha bantu untuk mencari masalah. Karena sampai saat ini yang dengan hadapi sama dengan kami. Ada yang sudah ada solusinya, ada juga yang tidak ketemu solusinya. Yang terakhir hari ini kemarin ketika memberikan info data berkaitan dengan info data siswa baru, itu muncul keterangan NISN bermasalah. Indeks.NISN itu bukan kesalahan panjenengan, ternyata tadi sudah dijawab oleh pengulang, katanya itu masih dalam proses pembetulan. Jadi ketika dengan info muncul kesalahan, ditunggu saja, insya Allah nanti bisa. Berkaitan dengan emis ini ada beberapa fitur yang terbaru ya. Kalau dengan IMA emis mungkin dengan akan tahu ini ada fitur terbaru pada dirilis pada hari Minggu tanggal 26 September 2021. Komputernya admin merusak. Ya, ini ada fitur baru dari emis yang kita dapat juga dari grup admin kanwil. Ini kaitannya dengan fitur-fitur baru. Yang terbaru itu adalah fitur mutasi GTK. Dengan yang kemarin tanya kaitannya mutasi, ada guru pindah dari lembaga panjenengan atau jenengan menerima pindahan GTK dari lembaga lain. Ini untuk fiturnya sudah tersedia. Jenengan nanti bisa login ke menu GTK. GTK di situ nanti ada menu mutasi. Tinggal panjenengan mau mutasi keluar. Kalau ada yang mau dimutasikan, bisa dimutasikan. Kalau ada ya, tapi jangan dicoba-coba. Misalnya dengan jangan seseorang di
mutasi saja kita nggak tahu misalkan kita setujui ambil tadi. Jadi dengan bisa melakukan mutasi keluar dengan cara mutasi keluar ya. Mutasi keluar kalau sudah diproses, jadi nanti sama seperti langkahnya hampir sama seperti mutasi pada siswa, hampir sama, tinggal tambah. Nanti ada dokumen yang harus diupload. Dokumen itu apa yang harus diupload? Kita juga tidak tahu yang diupload itu apa. Karena mereka membuat aplikasi tetapi tidak memberikan petunjuk pengisian. Jadi sementara untuk yang mutasi keluar, silakan diupload dokumennya berupa dokumen dari simpatika S mutasi mas SM01 dari simpatika itu dengan diupload, diisi saja di menu tadi guru yang mau dimutasikan, misalnya nama gurunya siapa. Nanti di sini mutasi protokol iya, untuk mutasi ini ada menunya tambah mutasi, pilih PPK-nya, ini nggak ada lagi trouble. Kemudian tujuannya kemana? Nanti bisa diisi namanya siapa. Kemudian tanggal mutasinya silakan diisi. Kemudian nanti ada file yang harus diupload, upload dokumen maksimal 2 MB, yaitu tadi SM01 ya. SM01 nanti diupload di situ. Kemudian ajukan mutasi, klik ajukan ya. Kalau batal nanti dibatalkan karena tidak ada petunjuk dokumen apa yang harus diupload, maka pakai SM01. Kemudian setelah jenengan simpan, nanti mau memberitahu ke akun kabupaten tidak apa-apa, silakan Pak. Tadi saya sudah melakukan proses mutasi, silakan disetujui. Karena untuk mutasi biar masuk ke lembaga tujuan harus ada persetujuan dari kabupaten. Nanti biar disetujui dari akun kabupaten. Ya ini. Kemarin sudah ada yang mengajukan untuk mutasi dari MAN. Alhamdulillah sudah kami coba berhasil. Tapi berhasil dan tidaknya kita juga tidak tahu karena belum ada pemberitahuan dari lembaga yang dituju. Jadi kemarin ada, kalau jenengan salah mutasi dibatalkan ya, jangan jenengan laporan. Ketika jenengan tadi sudah klik mutasi dan diajukan, ternyata ada kesalahan. Kemarin ada kesalahan, harusnya ke MAN 2 pati, isinya MAN 1 pati. Operatornya langsung mulai, Pak, untuk yang MAN nama ini silakan dibatalkan. Akhirnya kami batalkan. Terus ini yang pertama itu tanggal 27 diajukan oleh kami Batam, tanggal 27 kami keluar, dan tanggal 27 kita kami mutasikan kembali. Jadi 27 itu diajukan tapi ada kesalahan, maka ketika mereka laporan kita batalkan. Tapi kalau dengan salah mutasi tidak ada laporan, mungkin akan kami setujui karena dengan tidak laporan. Jadi kalau ketika dengan mutasi tapi ada kesalahan, lebih baik langsung laporan biar tidak kami setujui. Ketika sudah ditolak, nanti yang dengan ajukan lagi, dibenarkan lagi, baru diajukan mutasi. Nanti kita setujui lagi. Prosesnya seperti itu. Dengan masuk mutasi, klik mutasi keluar, isi datanya, upload dokumennya, klik ajuan. Setelah diajukan dengan konfirmasi ke admin kabupaten lebih enak. Nanti prosesnya biar lebih cepat. Itu untuk proses menu yang terbaru dari emis Victor untuk mutasi BPK atau dari guru dan tenaga pendidikan. Kemudian
kemudian untuk daftar guru yang sudah tidak aktif, misalnya ini terjadi pada semua lembaga ya, misalnya ada guru lamanya seharusnya sudah keluar tapi masih muncul di data panjenengan, silakan nanti bisa untuk diajukan untuk dinonaktifkan. Caranya hampir sama seperti tadi, dengan tinggal itu segampang ya ngomong tapi nanti setelah praktek ada perbedaan. Untuk yang non aktif kadang-kadang gini, ada yang bisa dinonaktifkan, ada juga yang gagal. Gagal dalam arti ketika mau dimutasi ternyata menu untuk non aktifkannya tidak aktif. Itu yang susah. Kalau terjadi seperti itu lebih baik ditunggu saja, tidak usah buru-buru karena terlalu panik ya. Dengan nanti ditunggu kemudian dimutasi. Jadi mohon maaf saya tidak akun yang diberi. Nah ini kalau tidak salah aktif satu. Nah ini foto yang mutasi silakan nanti silakan nanti diklik untuk detail GTK-nya, pilih status dan riwayat kepegawaian. Di situ muncul berapa? Ya ini kalau tidak ada jangan tinggal klik tambah. Kalau seperti ini dia tidak aktif ya. Ini yang susah. Kalau munculnya seperti ini, kita cek dulu internetnya. Kalau internetnya berarti nanti harusnya muncul. Oke, status. Nah ini berarti belum terisi. Dengan harus isi dulu. Kalau seperti ini tidak bisa diisi, berarti dengan harus isi dari sini, dari datanya, data GTK. Manual. Data GTK, tugas utama, tugas tambahan sertika, tugas tambahan non sertika. Kalau ini tidak perlu diisi, kemudian beliau tidak ngajar di tempat lain ya. Kemudian nanti baru bisa isi status riwayat kepegawaian. Karena di sini tidak ada, ini harus ditambahkan. Kemudian nanti baru di sini muncul. Kalau bisa diisi berarti aktif, kalau tidak bisa diisi berarti dengan ADM sekarang harus dikerjakan. Mulai data kita tidak utama. Itu untuk non-aktif. Kemudian ada lagi tambahan. Bisa ngupload kue. Saya upload ya. Dikirim ya. Kirimnya apa? Masih. Data riwayat pesantren ini sekali kerja dari tadi foto non-aktif BTK. Ada tambahan lagi juga data riwayat pesantren. Yang terbaru adalah data riwayat pesantren. Kalau PTK tersebut pernah mondok ya atau belajar di pesantren, silakan diisi. Tapi kalau tidak pernah, ya berarti meringankan tidak usah diisi. Ini diabaikan. Kemudian ada lagi tambahan yaitu data anak. Jadi yang sudah berkeluarga silakan diisi. Kalau yang masih single bisa diisi. Ini tidak ada anaknya masih single ya, tidak usah diisi. Tidak usah diisi. Ya. Ini daftar diisi untuk datanya. Penghargaan, kalau dengan punya penghargaan silakan juga diisi. Kalau tidak usah. Dan yang paling penting adalah sertifikasi. Data sertifikasi silakan nanti diisi sesuai dengan data panjenengan. Kalau belum sertifikasi ya diisi jangan sudah sertifikasi nanti belum di sini tinggal aja pilih belum mengikuti terus simpan. Tapi kalau sudah dengan nanti di sini diisi tahunnya, tahun berapa, kemudian nomor sertifikat,
status kelulusannya, kemudian tanggal lulus, profesi yang didapatkan apa, kemudian jangan lupa upload dokumen. Dokumennya bisa berupa PDF, JPG dan PNG, silakan disesuaikan dengan yang permintaan di situ. Kemudian ke pendidikan formal. Pendidikan formal kalau belum pernah diisi sudah diisi dari awal, sejak awal. Sejak awalnya apa? Ini tidak betul ya, karena datanya dari awal itu tidak lengkap. Untuk pendidikan formal ini ada contoh yang sudah diisi. Ini sebenarnya ini loh, data ini diambil dari MIS lama. Kalau MIS lamanya lengkap, insya Allah di situ juga lengkap, sudah terisi. Tapi kalau di MIS lama ini tidak lengkap dan maka datanya tidak terisi. Ini sudah ada contoh pendidikan formal dari SD sampai apa ini ya, SMP MTS, kemudian D4 ada SMA dan S1. Cuma di sini ijazahnya belum terupload. Silakan nanti bisa diupload untuk ijazahnya. Ya, jadi untuk yang belum pernah sama sekali mengisi riwayat pendidikan, silakan diisi dulu di pendidikan formal. Kalau status riwayat kepegawaian seperti tadi. Ini contoh ya, contoh dari status kepegawaian. Ini kalau saya yakin sebenarnya ini untuk data sudah diupload semua. Cuman ketika dipindah ke MIS 40 datanya tidak ada. Ini yang bisa diisi adalah yang ubah data. Kalau ini lihat data berarti datanya tidak bisa dirubah. Hanya yang ubah data saja yang bisa di-upload. Tanggal efektif 2003, 2007 yang ini sudah terisi semua. Kalau tugas tambahan sertifikat, kalau beliau tidak ngajar di tempat lain, kalau saja tugas tambahan sertifikat itu diisi dengan mata pelajaran lain. Oke, ini model. Misalnya kalau ini biasanya guru mapel. Tugas tambahan itu untuk guru mapel biasanya. Kalau tugas utama beliau ngajarnya apa? Silakan nanti diisi. Misalnya sebagai guru kelas berarti diisi sebagai guru kelas. Tugas tambahannya seperti apa? Nanti di sini bisa dicari. Guru mapel mata pelajaran apa? Kalau memang ini adalah nomor yang diaku ya atau diajar, nanti di sini tinggal pilih. Sayangnya gini, PR-nya dari pusat itu yang belum dikerjakan adalah ini. Dia masih deteksi rombel-rombel tahun pelajaran sebelumnya. Jadi dengan harus tahu dulu kelas berapa, rombel berapa, yang seperti apa yang harus dipilih. Itu yang agak menjengkelkan pusatnya, karena semua rombel yang ada di tahun pelajaran sebelumnya itu masih ditampilkan. Jadi jangan harus isi satu-satu, harus ngecek dulu ya, baru nanti di sini bisa muncul. Jadi kalau ini yang lama, nah ini yang terbaru. Kalau tadi yang 301 ini kan masih 0, juga siswanya masih 0. Ini berarti dia pakai yang lama. Kita cari yang ini. Nah ini yang terbaru. Masih ini muncul 28. Berarti kapasitasnya siswa 28. Kalau yang lama itu tadi saya coba yang ini dia tidak muncul. Artinya ini berarti semester 2 tahun pelajaran 2021. Makanya jangan harus tahu dulu mana yang rombelnya sekarang. Kemudian untuk datanya kemarin sesuai dengan himbauan dari Kanwil untuk GTK yang pertama adalah silakan dicek dulu NIK.
dan tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Itu kaitannya dengan kegiatan asesmen mungkin. Itu yang perlu dicek awal, yaitu ini ya, tanggal lahir dan NIK. Kemudian untuk nama lengkap, alhamdulillah yang sekarang jenengan sudah bisa edit nama sendiri. Namanya bisa diedit sendiri. Kalau yang selamat jenengan harus hubungi admin kabupaten baru kita bisa edit. Untuk yang sekarang jenengan bisa diedit sendiri. Contohnya ini ada musyawarah. Musyawarah itu namanya musyawarah SPD. Harusnya ini ya, ini gelarnya kita buat, jadikan nama saja, kemudian gelar di belakang kita isi. Saya tidak menyalahkan dengan memang aturan yang dulu memang seperti itu. Emis yang pertama kali seperti itu. Jadi tidak ada gelar di belakang, tidak ada gelar di depan, hanya nama. Tapi kalau kita hanya nama saja dulu ya kayaknya tidak matching ya, karena sudah mempunyai gelar tapi di situ tidak ada gelarnya. Kita tidak menyalahkan dengan memang aturan dulu beda dengan aturan sekarang. Mungkin untuk yang sekarang kan masih diberi kesempatan untuk edit, silakan dengan diedit. Mumpung ada waktu silakan diedit. Takutnya kalau simpatikan disinkron dengan emis. Makanya di grup pernah ada yang mengatakan ya memang kaitannya belum dengan STN itu. Cuma ini kalau kita sudah disinkronkan semua dengan emis, nanti dengan simpatika pasti dengan akan kewalahan. Data yang sudah benar disimpatikan jadi data yang kurang valid, hubungannya dengan tunjangan tunjangan nanti dengan akan diribut sama yang sudah berkaitan dengan tunjangan. Makanya kalau buru-buru dengan minta disinkron, saya rasa itu langkahnya kurang tepat. Mendingan sabar dulu, karena simpatika kalau menurut saya prosesnya masih sangat sederhana. Kaitannya dengan mengatakan harus disinkron karena kemarin itu pas kesulitan mengupload data siswa. Kalau data siswa diupload di akhir-akhir, maka hasilnya seperti yang kemarin terjadi, nunggu antrian lama, bisa sehari, bisa beberapa hari. Makanya untuk disinkron, kalau menurut saya pribadi lebih baik jangan dahulu, karena emisnya belum fit, belum sempurna. Ini berkaitan dengan data, silakan nanti namanya diperbaiki dulu. Punya saya juga sebenarnya belum tak perbaiki, belum sempat juga. Saya langsung dengan ya, mungkin dengan pas sempat silakan diperbaiki. Ini kemudian lanjut ke bawah status kepegawaian. Kalau PNS ya silakan diberikan PNS, kalau tidak. Kemudian yang kaitannya NUPTK. Panjenengan kalau ada data yang salah, misalnya di NIK itu salah, silakan diperbaiki. Tapi kesulitannya ketika jenengan akan simpan, padahal guru tersebut tidak punya NUPTK. Kalau NUPTK itu salah, dengan disimpan itu nanti tidak bisa. Nah ini ya, ini nanti akan muncul seperti ini. Kemudian NUPTK-nya juga akan menjadi merah. Untuk mengejar data yang penting, misalnya nama, NIK dan tanggal lahir, tapi beliau belum punya NUPTK, ini bukan ajudan, hanya saat solusi sesaat ya, bukan sesaat ya, dan agak sesaatnya juga sebenarnya mas, karena nanti ini juga akan bermasalah. Karena apa? Kalau tidak punya NUPTK tapi kita tidak isi, kita isinya nanti hasilnya akan merah. Tetapi untuk memperbaiki data yang lain, kita amankan data yang lain, maka NUPTK-nya kita coba kosongi dulu. Kalau kosongi kan tidak merah. Emailnya silakan diisi spam gitu. Ya misalnya ya, silakan nanti
diperbaiki ini kan bisa. Ini solusi yang agak sesat juga sebenarnya. Nanti, ini waktu tempuh juga tidak boleh kosong. Berapa menit dari rumah? Kayak siswa berarti lebih dekat. Nanti silakan bikin simpan sampai ininya biru ya. Kalau ininya tidak biru berarti masih ada yang merah. Silakan dicek. Kalau ini Bu Syafa mungkin sudah punya NPWK, cuma kemarin lupa belum diisi oleh operatornya. Jadi isinya hanya muncul berapa digit. Itu ya, berkaitan dengan yang tidak punya NUPTK, silakan dikosongi dulu. Masalahnya kalau diisi 16 angka kadang-kadang sudah bisa ya, bisa nggak? Orang nggak bisa ya. Harusnya menurut saya tapi ya, jangan yang ditanyakan jangan NUPTK saja, tapi NPK. NPK walaupun NPK itu pengganti NUPTK semuanya. Ya paling tidak ID kita sudah sampaikan Bapak Ibu sebenarnya kaitannya ini. Tapi ya sama seperti yang sebelumnya ternyata belum ada tanggapan kaitannya NUPTK yang belum punya NUPTK. Mereka dari wilayah atau kami juga tidak memberikan jawaban. Akhirnya kita membuat inisiatif sendiri. Ya, yang pertama dikosongi. Asal datanya bisa disimpan. Untuk yang awal seperti itu. Ya, untuk BPK kurang lebih mungkin seperti itu. Tadi yang tidak aktif silakan dinonaktifkan. Kemudian yang ada tambahan BPK baru silakan ditambahkan juga. Silakan boleh ditambahkan. Untuk menambahkan BPK baru tidak perlu ada persetujuan dari admin kabupaten. Hanya yang menyetujui adalah kepala. Kalau jaringan itu login mempunyai 2 login, berarti nanti jaringan yang menyetujui. Hanya sekilas saja. Kemudian ada lagi pengembangan fitur PPDB madrasah. Oke, kaitannya dengan siswa PPDB. Ada beberapa permasalahan yang kaitannya dengan siswa tidak bisa diinput. Ini ada pertolongan yang pernah saya sampaikan di grup juga kaitannya dengan siswa yang belum pernah diinput di EMIS jenjang kelas akhir. Kalau kelas akhir sudah bisa diinput melalui akun lembaga masing-masing melalui menu PPDB, silakan diinput di situ. Tetapi untuk yang kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2 itu kalau memang belum pernah diinput, silakan bisa hubungi kami. Nanti untuk yang siswanya sebenarnya kami sudah buat form, tapi untuk lebih enaknya kita nanti mengisi Google Form. Nanti untuk Google Formnya nanti mahasiswa akan siapkan. Jadi dengan kalau ada siswa yang kelas 3, kelas 5, 4, 3 belum masuk ini, silakan ngisi Google Form. Itu untuk siswa yang belum, kecuali siswa mutasi. Kalau mutasi kan ada maunya, silakan diinput di mutasi. Kalau siswa mutasi jangan diinput di menu siswa baru. Terus untuk permasalahan yang selanjutnya itu ada menu siswa tidak aktif. Tidak aktif karena beberapa hal, mungkin dengan salah klik. Harusnya siswa itu masih aktif, dengan diklik untuk tidak aktif, maka statusnya adalah menjadi tidak aktif, merah. Bukan berarti aktif tanpa label, bukan seperti itu, tapi tidak aktif. Untuk mengaktifkan siswa tersebut itu wewenang pusat, tapi kami sudah share di grup operator. Untuk siswa yang tidak aktif silakan dengan isi Google Form. Di sana ada, sudah kami share.
jenengan silakan diisi kalau memang terjadi seperti itu. Mari sebagai contoh MI Kalaksono sudah mengajukan untuk reaktif. Mohon maaf saya sampaikan sebagai contoh saja. Mari sudah mengajukan reaktif namanya untuk mengaktifkan kembali siswa yang sudah tidak aktif. Hasilnya nunggu beberapa hari baru bisa aktif karena prosesnya yaitu muter-muter dari kabupaten dari Bandung masuk ke admin kanwil nanti diteruskan ke pusat. Dari kemarin yang pengajuan dari seluruh Jawa Tengah itu sudah mencapai 800-an, cuman yang dikerjakan baru 45 pengajuan untuk yang reaktif. Kemudian saya sambung lagi untuk mutasi siswa. Mutasi siswa yang berkaitan dengan mutasi siswa, mungkin banyak juga yang masih bingung kaitannya dengan mutasi siswa. Mutasi siswa itu ada jangka waktunya nih. Jangan kalau mau memutasi silakan konfirmasi dulu ke operator yang mau dituju. Misalnya kalau masih satu kabupaten lebih enak, jangan hubungi operator yang mau dituju di MI-nya. Karena apa? Ketika jangan sudah cetak surat mutasi, tetapi surat mutasi tidak segera diinput di MI tujuan, nanti siswanya akan menjadi tidak aktif. Itu akan repot dengan nanti jangan dihubungi bersama operator yang sekolah tujuan, dengan juga nanti akan kerepotan sendiri harus menghubungi lain akhir juga. Makanya sebelum melakukan mutasi, alangkah baiknya jangan hubungi operatornya. Kalau jenengan tidak punya nomor operatornya kan ada grup, silakan nanti bisa cari di grup. Misalnya MI ini mana seperti itu. Atau kalau tidak, jenengan misalnya mau mutasi keluar kota, orang tuanya ditanya dulu, Pak, saya mohon untuk diberi nomor WA dari operator sana atau guru dari MI tujuan. Karena apa? Begitu saya sudah melakukan mutasi dan cetak surat mutasi, tapi sana dari pihak MI tujuan itu tidak segera melakukan input, maka siswanya tidak akan termutasikan, tidak akan aktif. Itu surat mutasi berlaku 14 hari setelah tanggal cetak. Kalau sudah 14 hari mereka input, nanti hasilnya nomor sudah tidak berlaku. Jadi kan paling bentuk-bentuknya gini, nanti akan cetak ulang. Ya memang dicetak ulang bisa, tapi nomor dokumen emisinya itu tidak akan pernah berubah. Yang berubah adalah tanggal cetaknya. Yang dipakai adalah tanggal nomor dokumen emisi berada di paling bawah surat. Nanti ada dokumen emisi yang bisa dijenengan buka. Ada tolongnya. Jadi memang untuk yang mutasi sebenarnya mudah sekarang, lebih mudah sekarang daripada emisi yang lain. Jadi ya, nomor dokumen emisi berada di paling bawah. Setelah tapak aspal kepala baru ada nomor dokumen emisi di sini. Nomornya yang ditulis adalah ini aja, nomornya saja, bukan kalimat nomor dokumen emisi saja, hanya nomornya saja. Ini dikeluarkan dicetak pada 4/9/2021. Cuman yang menjadi pokoknya adalah ini ya, ini sama. Yang menjadi pokok adalah ini. Pada tanggal 4 September 2021 telah tidak menjalankan kegiatan belajar mengajar. Ini dihitung 14 hari sejak tanggal 4/9/2021. Setelah lebih 14 hari, nomor ini tidak akan berlaku. Ketika jenengan cetak ulang, yang akan berubah adalah tanggal ininya saja, tanggal cetaknya. Yang tanggal
tidak aktifnya ini tidak akan pernah berubah. Itu yang kaitannya dengan mutasi. Sebelum dimutasikan juga harus, yang paling penting adalah konfirmasi kelas. Karena kejadian misalnya jenengan yang dimutasi adalah kelas 4, begitu dimutasi ke misalnya min 2 kali balik, ternyata di sana untuk menjadi kelas 4 tidak memenuhi syarat, berarti di sana harus turun di kelas 3 misalnya ya, diterima di kelas 3. Jadi kan konfirmasi dulu, ketika kami mau melakukan mutasi ke sana, mau diterima di kelas berapa? Karena ketika dengan begitu kelas 4 dimutasi, ternyata di minggu 2 itu diterimanya hanya di kelas 3, siswa itu tidak akan bisa diturunkan kelasnya. Untuk menurunkan merubah kelas itu memenang dari mulai agen atau madrasah robot itu tadi. Yang susahnya seperti itu karena kita tidak diberi wewenang untuk merubah kelas. Makanya begitu dengan mau mutasi keluar siswanya, silakan konfirmasi dulu ke MI tujuannya. Betul enggak? Ini nanti mau diterima di kelas 4. Kalau tidak, mau diterima di kelas berapa? Jangan nanti rubah dulu kelasnya baru dimutasi. Itu untuk mutasi siswa ya. Mungkin kalau kemudian ada lagi proses mutasi yang begitu dengan lengkung mau diikuti, ternyata sudah ada luasan. Ada luasan ini panjenengan harus pastikan dulu di emis sebelumnya masih ada tidak siswanya. Kalau masih ada dan berstatus tidak aktif, silakan diaktifkan dulu. Minta kalian aktif dulu tadi sesuai dengan form. Kejadian banyak seperti itu. Ketika mau diinput ternyata siswanya tidak aktif. Maka solusinya ya itu tadi harus minta keaktifan dulu ke pusat. Kalau sudah menjadi aktif baru dengan bisa mutasi ulang. Agak susah memang kalau mutasi siswa yang terlambat. Sebenarnya harus meminta persetujuan dari pusat. Cuma proses mutasi itu lebih mudah sekarang daripada emis yang dahulu. Ketika dengan sudah mengasihkan surat mutasi, kemudian di emis lembaga tujuan itu diinput di mutasi masuk, sana diinput, nanti minta persetujuan dari kepala lembaga tujuan, di sana sudah disetujui, dengan nanti baru bisa menyetujui di akun kepala panjenengan. Sebenarnya lebih semua daripada yang yang dahulu. Cuma masalahnya kalau terlambat yaitu yang jadi repot. Itu ya untuk yang kaitannya dengan siswa mutasi. Kemudian yang terbaru lagi adalah pengembangan fitur Sarpras. Ini adalah pengawasannya ditambah lagi. Yang kemarin belum sempat diisi, sekarang sudah ditambah lagi. Ini ada lagi yang pertama lahan pertama sudah kita kerjakan dulu, ada gedung, ada ruangan dan air sanitasi. Yang terbaru adalah air sanitasi, mebel, sarana administrasi, perlengkapan penunjang, olahraga, perlengkapan laboratorium, fasilitas keterampilan, penerangan dan internet, kebutuhan tambahan sarana pembelajaran. Banyak sekali yang harus kita kerjakan yang berkaitan dengan Sarpras menu-menu baru ini. Mungkin ini tidak usah ya sebenarnya silakan dikerjakan, tapi kalau memang ada pekerjaan yang lebih bisa ya kita lewati dulu dengan fokus ke DTK dan siswa. Jadi kalau siswa oke, DTK oke, dengan fokus ke Sarpras. Semoga berita acaranya tidak muncul dengan segera ya, karena kalau sudah muncul berita acara yang kita yang repot karena datanya belum terisi semua. Dan untuk yang sarana prasarana ya, jadi ini menu terbaru per 26 September 2021.
kita dikasih info kaitannya dengan konten baru, tapi kita juga tidak diberikan petunjuk untuk pengisiannya. Kemudian ada lagi update pengembangan profil siswa, update profil siswa dan tambahan juga. Kemudian ada update data pendanaan di kelembagaan. Di sini ada bantuan, silakan diisi. Keuangan ini hampir sama dengan MIS kemarin, hampir sama juga dengan LI. Kemudian ada sumber bantuan, dengan dapat bantuan atau tidak, berbeda. Kalau tidak usah diisi. Kemudian bantuan lembaga, di sini dari kelembagaan ya, nanti ada ditambahkan saja. Mohon maaf karena tidak betul ya, kita nanti mungkin isinya sesuai apa yang ada di sini. Ya, petunjuknya mungkin nanti ada di kebiasaan ya, di YouTube, bahasanya seperti itu. Itu untuk sarana-prasarana. Kemudian perbaikan tambah data kepegawaian tadi sudah, perbaikan fitur input data siswa baru, perbaikan fitur input data siswa baru di Kemenang Kota dan Kemenang Kabupaten. Jadi yang tadi saya sebutkan untuk siswa belum masuk MIS itu kelas 5 sampai kelas 2 atau 2 sampai kelas 5, nanti kondisi form yang akan kita berikan biar nanti diinput oleh admin kabupaten. Lumayan Bapak Ibu, kalau di admin kabupaten inputnya sama seperti dengan input data siswa baru, sama Bu, cuma bedanya tidak ada upload KK. Untuk data input data baru sebenarnya memang kita tidak perlu upload KK. Upload KK itu hanya untuk perbaikan data. Perbaikan data baru upload KK. Kalau tidak ada, berarti kita tidak perlu mengupload KK. Cuma nanti juga suatu saat pasti juga akan ditanyakan dengan kaitannya upload KK. Kalau dengan waktunya ada, ya silakan saja langsung di upload KK. Kemudian ada juga pertanyaan, gimana kalau siswanya tidak punya KK? Sekarang sudah ada menunya juga untuk siswa yang belum punya KK, silakan di checklist. Tapi kalau jangan sebagai pedoman ya, kalau siswa tidak punya KK terus bisa diinput nanti dengan VLI KK. Karena apa? Kaitannya dengan verbal PD. Verbal PD ketika dengan menginput data siswa baru, maka verbal PD-nya otomatis akan terisi. Siswanya akan masuk ke verbal PD, otomatis seperti itu. Kalau siswa baru itu diinput di MIS, masuk ke verbal PD, di sana akan muncul NISN. Tapi ketika diinput di MIS, ternyata di verbal PD tidak muncul namanya, berarti itu masih menunggu. Dan kejadian lagi ketika diinput di MIS siswa baru, di verbal PD-nya itu NISN-nya terblok warna kuning, artinya ada perbedaan data antara jenengan yang isi dengan data yang pernah diisi di jenengan sebelumnya. Makanya NISN-nya diblok kuning. Untuk yang diblok kuning seperti yang diinformasikan itu biasanya silakan untuk diedit data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.